mau sharing dan review sebuah buku yang cukup menarik. Saya sebagai mahasiswa baru, buku ini tuh cukup relevan dan khususnya buat kalian-kalian yang tertarik di bidang kebumian, khususnya bagi pemula-pemula, buku ini tuh sangat rekomen banget. Judulnya apa sih buku ini tuh? Judulnya Geophysics, A Very Short Introduction, karya William Lowry. Di mana buku ini itu terdapat 8 chapter dan pada buku ini tuh membahas tentang apa sih? Membahas tentang bagaimana ilmu fisika itu digunakan untuk memahami bumi, mulai dari struktur dalam bumi, gempa, medan magnet, sampai panas bumi. Meski judulnya Very Short Introduction, tetapi buku ini itu cukup lengkap bagi pemula-pemula yang ingin mengetahui kebumian, dan buku ini itu memberikan gambaran tentang dasar-dasar geofisika. Jadi buat kalian yang penasaran apakah buku ini tuh worth it untuk dibaca, simak video ini sampai selesai. Oke, pada chapter 1 ini, what is geophysics? Di chapter ini penulis itu ngenalin dulu apa itu geofisika. Geofisika yang saya jelaskan seperti tadi, ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika untuk memahami bumi, baik dari permukaan sampai ke bagian dalam yang tidak bisa kita lihat secara langsung oleh mata. Dan dijelaskan juga bahwa dalam geofisika itu kita tidak bisa melakukan eksperimen seperti jurusan-jurusan lain, eksperimen secara bebas di dalam laboratorium. Karena apa? Karena objek yang kita pelajari adalah bumi itu sendiri. Jadi, kita hanya bisa mengamati fenomena alami seperti gempa bumi, medan gravitasi, dan medan magnet bumi. Lalu, dari situ kita kumpulkan data dan mencoba untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam bumi ini. Selanjutnya, kalau dilihat lebih dalam pada bab ini itu sebenarnya sangat penting karena membentuk cara berpikir seorang geofisikawan, di mana kita itu tidak hanya fokus pada angka atau hasil perhitungannya, tetapi juga bagaimana menafsirkan data yang seringkali tidak lengkap dan penuh ketidakpastian. Jadi bisa dibilang geofisika itu bukan hanya ilmu pasti, tapi juga seni dalam menginterpretasi data, walaupun memang pembahasannya itu masih sangat umum dan belum masuk ke perhitungan-perhitungan atau teknisi lain. Tetapi dalam bab ini itu justru cocok sebagai pembuka, dan saya rating untuk bab ini tuh 8,5/10. Dan refleksi saya pada chapter 1 ini sebagai mahasiswa teknik geofisika itu, bab ini membuat saya sadar kalau nantinya itu kita tidak cukup hanya pintar untuk menghitung atau mengcoding saja, tetapi juga harus punya kemampuan berpikir kritis dan logika yang kuat untuk memahami data yang kompleks. Karena di dunia nyata itu data tidak selalu rapi seperti di dalam buku. Setelah kita mereview chapter 1, tentunya kita juga mereview chapter 2. Chapter 2 di sini itu membawakan judul yaitu Planet Earth. Dari chapter ini kita itu mulai masuk ke pembahasan bumi dari sisi fisika dan astronominya. Mulai dari mana bumi itu terbentuk dari awan gas yang ditata surya ini, lalu mengalami proses pendinginan dan diferensiasi sehingga terbentuk lapisan-lapisan seperti inti bumi, mantel bumi, dan kerak bumi. Selain itu, chapter ini tuh juga dijelaskan hukum-hukum fisika dasar seperti konservasi energi dan momentum sudut yang menjelaskan kenapa bumi itu bisa berotasi dan bagaimana sistem tata surya kita itu terbentuk.
Selanjutnya, secara analisis saya pada bab ini tuh memberikan dasar yang sangat penting karena semua fenomena geofisika itu sebenarnya berasal dari sifat fisik material yang ada di dalam bumi seperti densitas, tekanan, dan suhu. Jadi kalau kita memahami pada bab ini tuh memahami dengan baik, kita itu akan lebih mudah memahami metode geofisika lainnya. Hanya saja kekurangannya itu pada chapter ini cukup berat untuk pemula karena banyak konsep fisika-fisika yang belum familiar. Jadi rating pada chapter 2 kali ini saya beri rating 8/10. Selanjutnya, sebagai mahasiswa teknik geofisika, saya sadar teknik geofisika itu tidak bisa lepas dari fisika dasar. Jadi kalau dasar seperti energi dan gaya belum kuat pada geofisika ini tuh kalian bakal susah untuk memahami materi selanjutnya, dan jadi pengingat juga buat terus memperkuat konsep-konsep dasar pada mata pelajaran fisika. Next, kita ke chapter 3 yaitu seismologi dan Earth's internal structure. Pada chapter 3 ini yang dibahas itu tentang bagaimana gelombang gempa bisa digunakan untuk mengetahui struktur dalam bumi yang sangat-sangat dalam, mulai dari konsep dasar seperti stress dan strain sampai jenis-jenis gelombang seperti P-wave yang bisa merambat ke semua medium dan S-wave yang hanya bisa merambat pada media padatan. Dari perbedaan ini, ilmuwan itu bisa mengetahui bahwa inti luar bumi itu berbentuk cair. Karena apa? Gelombang es tidak bisa melewatinya karena tadi gelombang es itu hanya bisa merambat pada padatan. Pada chapter ini juga menjadi bagian paling menarik karena menunjukkan bagaimana data gempa yang terlihat sederhana itu ternyata bisa memberikan informasi yang sangat dalam tentang struktur bumi. Jadi seismologi bisa dibilang seperti alat X-ray untuk bumi. Dalam chapter ini walaupun tidak banyak contoh perhitungannya, namun cukup menjelaskan bagaimana gelombang itu bisa mengetahui bentuk cair ataupun padatan pada bagian-bagian bumi dari kerak inti maupun mantel. Terus rating dari chapter ini tuh 9/10. Dan saya sebagai mahasiswa teknik geofisika, bab ini tuh sangat penting karena menjadi dasar untuk metode eksplorasi seismik yang sering digunakan di dunia kerja, terutama di bidang eksplorasi minyak dan gas. Jadi ini tuh bukan cuma teori tetapi juga sangat aplikatif. Pada chapter 4 ini yaitu seismicity dan restless earth, dimana chapter ini tuh berfokus membahas tentang gempa bumi, mulai dari penyebabnya, mekanismenya, sampai distribusinya di seluruh dunia. Dan dijelaskan juga bahwa teori elastic rebound itu menjelaskan bahwa gempa itu terjadi karena energi yang tersimpan dan dilepaskan secara tiba-tiba, dan juga kaitannya dengan pergerakan lempeng tektonik. Selanjutnya pada bab ini tuh menunjukkan bahwa gempa itu bukanlah kejadian yang acak atau secara tiba-tiba, tetapi gempa itu bagian dari sistem bumi yang terus bergerak. Dan ini tuh penting untuk memahami pola
pola gempa, dan potensi bencana alam lainnya. Pada chapter ini, walaupun pembahasannya itu tidak terlalu mendalam secara matematis, tetapi chapter 4 ini tuh cukup memberikan pemahaman konsep-konsepnya. Jadi rating dari aku 8,6/10. Dan saya sebagai mahasiswa teknik geofisika yang tentunya tinggal di negara kita, yaitu negara Indonesia, bab ini tuh terasa sangat relevan karena kita ketahui Indonesia itu sering mengalami gempa bumi. Jadi dari sini itu saya jadi lebih paham kenapa gempa itu terjadi dan pentingnya jadi seorang geofisikawan dalam memitigasi bencana. Next, pada chapter 5 ini yaitu Gravity and the Figure of the Earth. Di chapter ini dijelaskan tentang gravitasi bumi dan bentuk bumi itu tidak benar-benar bulat sempurna, melainkan memiliki bentuk yang variasi seperti biasa disebut dengan geoid, serta bagaimana variasi kecil dalam gravitasi itu bisa digunakan untuk mengetahui perbedaan densitas di bawah permukaan bumi. Dan metode gravitasi ini tuh terlihatnya sederhana karena hanya mengukur gaya tarik bumi. Tetapi ternyata faktanya bisa memberikan informasi yang sangat penting tentang struktur bawah permukaan bumi, seperti keberadaan cekungan atau batuan-batuan yang berdensitas tinggi. Walaupun kekurangan pada chapter ini itu pembahasan matematisnya tidak terlalu detail, tapi sebagai mahasiswa baru pada bab ini itu cukup dan beri rating 8,7/10. Dan pada bab ini tuh saya sebagai mahasiswa baru teknik geofisika sadar kalau data yang terlihat sederhana itu bisa menjadi sangat powerful kalau diolah dengan teknik yang benar dan tepat. Dan metode-metode dalam geofisika itu dalam eksplorasi sumber daya alam penting. Next, pada chapter 6 ini yaitu The Earth Heat, yaitu chapter yang membahas tentang panas bumi, mulai dari asalnya yang berasal dari peluruhan radioaktif dan sisa-sisa panas pembentukan bumi, sampai bagaimana sih panas itu mengalir ke permukaan dan mempengaruhi aktivitas geologi. Terus selanjutnya panas bumi itu ternyata mempunyai peran besar dalam dinamika bumi, termasuk pada pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas vulkanik. Jadi tanpa panas bumi itu tidak akan seaktif sekarang. Pada chapter ini, walaupun pembahasannya tidak terlalu dalam tentang panas bumi, menurut saya cukup worth it untuk mahasiswa baru. Jadi rating dari aku yaitu 8,3/10. Dan karena pada bab ini tuh lumayan sedikit, menurut saya pada bab ini sebagai mahasiswa dapat membuka wawasan saya itu tentang pentingnya energi geotermal, ya, terutama di Indonesia ini yang mempunyai potensi besar di bidang ini. Jadi kita sebagai geofisikawan mengharapkan geotermal di Indonesia ini dari tahun ke tahun bisa berkembang dengan baik. Pada chapter 7 ini yaitu dengan judul The Earth's Magnetic Field, dimana pada chapter buku ini itu menjelaskan tentang medan magnet bumi itu berasal dari pergerakan fluida logam cair di inti bumi atau outer core yang bersifat konduktif.
Dan proses ini tuh dikenal sebagai geodinamo yang menghasilkan medan magnet global seperti magnet raksasa. Selain itu, pada chapter ini tuh dibahas juga fenomena penting seperti pembalikan kutub magnet atau biasa disebut dengan magnetic reversal yang terjadi secara periodik dalam sejarah bumi ini. Dan penjelasan mengenai paleomagnetisme ini juga cukup menarik karena digunakan untuk mengetahui posisi benua di masa lalu berdasarkan rekaman magnetik yang tersimpan di dalam batuan. Dengan begitu, kita itu bisa melihat sejarah pergerakan lempeng bumi dari waktu ke waktu. Dan pada bab ini tuh menunjukkan bahwa bumi itu bukan hanya dinamis dari segi tektonik dan geologinya, tetapi juga secara magnetik. Medan magnet bumi ini ternyata punya peran besar tidak hanya melindungi bumi dari radiasi matahari, tetapi juga menjadi alat penting untuk studi geosains. Konsep seperti geodinamo dan paleomagnetisme ini tuh memang cukup kompleks dan butuh pemahaman fisika yang lumayan kuat. Jadi mungkin agak sulit untuk bagi pemula. Namun penjelasannya pada chapter ini tuh tetap sistematis dan membantu pembaca memahami hubungan antara medan magnet dan evolusi bumi secara keseluruhan. Jadi rating pada chapter ini tuh 9/10 karena materinya itu sangat penting dan aplikatif dalam geofisika, walaupun tingkat kesulitannya itu cukup tinggi untuk dipahami untuk pertama kalinya seperti contoh saya sebagai mahasiswa baru. Selanjutnya refleksi saya sebagai mahasiswa teknik geofisika pada chapter ini itu terasa sangat relevan karena berkaitan langsung dengan metode magnetik yang seringkali digunakan dalam eksplorasi sumber daya alam. Selain itu, pemahaman tentang paleomagnetisme juga membuka wawasan tentang bagaimana ilmuwan merekonstruksi sejarah bumi dan pergerakan benua. Meskipun materinya itu cukup menantang, pada chapter ini tuh justru bikin kita sadar kalau geofisika itu sangat luas dan saling terhubung antara konsep fisika dan geologi. Oke, pada chapter terakhir, chapter 8 yaitu Aftertalk. Pada chapter ini tuh cuma membahas tentang perkembangan geofisika dan bagaimana teknologi modern seperti komputer dan pengolahan data itu berperan besar dalam penelitian geofisika ini. Selanjutnya, geofisika modern itu sangat bergantung pada teknologi, terutama dalam pengolahan data dan modeling. Jadi, kedepannya di bidang ini itu akan semakin berkembang dengan bantuan teknologi-teknologi. Rating dari aku pada bab ini karena cuma sedikit dan babnya cuma membahas itu 7,8/10. Dan pada bab ini tuh membuat saya sadar bahwa selain memahami teori, kita juga harus menguasai skill seperti kalau di teknik geofisika itu seperti coding dan data processing untuk bisa bersaing di masa depan dan di dunia kerja. Oke, kali ini rating keseluruhan isi buku Geophysics A Very Short Introduction di rating 8,9/10. Kenapa? Karena isinya itu berhasil menjelaskan konsep geofisika yang cukup rumit dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi buku ini tuh cocok banget untuk pemula atau mahasiswa baru yang masuk ke dalam teknik geofisika. Dan buku ini itu juga bagus dalam memberikan gambaran besar tentang bagaimana bumi itu bekerja, mulai dari gempa, gravitasi sampai medan magnet bumi. Tapi rating pada buku ini tidak sempurna karena pembahasannya itu masih kurang di beberapa chapter itu masih kurang mendalam secara teknis dan hampir
uh, tidak ada perhitungannya. Meskipun bagi pemula, tapi bisa diberi perhitungan sedikit-sedikit. Jadi kurang cocok untuk dipakai sebagai pegangan utama untuk belajar lebih detail. Tapi untuk mengetahui secara mendasar itu cocok, tetapi kalau dibuat pembelajaran lebih detail tentang geofisika ini kurang cocok, tetapi buat pemula ini cocok. Nah, itu tadi review dari buku Geophysics A Very Short Introduction karya William Lowry, yang bagaimana di dalamnya ada 8 chapter. Dan dari buku ini kita bisa belajar bahwa geofisika itu bukan hanya tentang teori, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami bumi dan berbagai fenomena alam yang terjadi di dalamnya. Dan semoga pada video review ini itu bisa membantu kalian dalam memilih buku atau menambah wawasan tentang geofisika. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, perkataan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf dan sampai jumpa di video selanjutnya.